Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka yang harus dilakukan adalah 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas dan betul-betul dipahami oleh guru. 2. Merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang nyaman yang mengundang untuk belajar. 4. Penilaian berkelanjutan yang meliputi penilaian awal, formatif, dan sumatif. 5. Manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, harus memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar siswa yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan murid. Kesiapan murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan minat murid diantaranya, memberikan pilihan pada siswa untuk mempelajari topik yang diminatinya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menggunakan metode belajar yang interaktif. Kebutuhan belajar murid selanjutnya adalah profil belajar murid yang meliputi 1. Lingkungan keluarga, 2. Budaya, 3. Gaya belajar terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. 4. Kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan berbahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan kebermaknaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. 3. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 4. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 5. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. 6. Berkolaborasi dengan guru sebelumnya. Strategi diferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah kelompok atau individu memerlukan bimbingan banyak atau sedikit bimbingan. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa tagihan dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, diskusi, presentasi, dan lain-lain yang mencerminkan pemahaman murid terhadap tujuan pembelajaran. Dalam video ini juga dipaparkan keterkaitan antar modul, yakni modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dengan modul 2.1. Koneksi modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yakni menuntun anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Koneksi modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi modul 1.3 dan modul 2.1.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi Modul 1.4 dan Modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus semangat, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalam.